Kisah seorang pemuja Nyi Ratu Blorong, legenda pesugihan di pantai selatan Pulau Jawa. Legenda pesugihan dari laut selatan Pulau Jawa yang selama ini dianggap dongeng sebelum tidur oleh sebagian orang. Nyi Ratu Blorong, sosok siluman ratu ular, sebagai simbol kekayaan. Sejauh ini, sang ratu hanya dianggap mitos yang sangat kental dengan dunia mistis. Faktanya ia ada dengan jati dirinya yang tak kasat mata dan tetap setia sampai detik ini dengan para sekutunya. Inilah kenyataan yang ada dan tak disadari sepenuhnya oleh manusia di kehidupan masyarakat milenial. Sebenarnya, para pengikut sang ratu sebagian kecil masih tetap ada di sekeliling lingkungan kita tanpa ada yang tahu. Inilah salah satu kisahnya dari banyak cerita Nyi Ratu Blorong. Kisah ini berasal dari teman saya sendiri yang pernah mengalaminya. Peristiwa ini terjadi di era akhir tahun 1997 sampai 1999 saat krisis moneter melanda di negeri ini. Nilai rupiah terpuruk, diperberat dengan kejatuhan ekonomi di negeri kita tercinta. Keadaan ini memaksa sebagian pengusaha terpaksa menutup usahanya sebelum menanggung kerugian yang lebih dahsyat lagi. Akibat tutupnya sebagian besar industri dan pabrik menyebabkan PHK massal mulai merajalela. Otomatis pengangguran meningkat dengan cepat, begitu juga dengan indeks kemiskinan, serta kemelaratan ikut melesat tak terkendali. Hanya sebagian kecil pemegang dolar yang aman dan untung serta nyaman di kursi bisnisnya, tapi tidak untuk masyarakat pemegang rupiah. Lokasi kejadian kali ini berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di salah satu kabupaten. Di saat kebanyakan pabrik tutup, para buruh banyak dirumahkan alias PHK. Nasib pemutusan hubungan kerja sepihak itu juga dialami oleh Udin dan Sarji, karena mereka berdua juga buruh pabrik yang terkena imbas dari krisis ekonomi moneter. Gelar pengangguran baru yang tersemat dalam diri mereka juga memaksa mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan dalam waktu yang singkat. Mereka harus memeras otak untuk bisa bertahan hidup dan menafkahi keluarganya. Di tempat asalnya, Udin hanya mempunyai sepetak tanah dengan rumah sederhana di atasnya. Sedangkan semua anggota keluarganya menggantungkan hidup kepadanya. Udin mempunyai satu istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, sedang mertua dan kedua orang tuanya sudah tiada lagi. Tiap hari Udin sibuk mencari kerja. Pekerjaan apa saja siap dia lakukan. Tapi keadaan waktu itu sungguh tidak memungkinkan, kesana kemari tanpa hasil yang jelas. Hingga akhirnya ia disibukkan untuk mencari pinjaman sebagai penutup kebutuhan sehari-hari. Mulai bank harian, mingguan, dan bulanan pun lengkap ia koleksi. Dari lintah darat sampai lintah laut, ia pun selami untuk berhutang. Nasib baik memang tak lagi berpihak kepada Udin, tapi ia masih mempunyai keyakinan untuk berusaha untuk bekerja secara wajar. Udin ini kebetulan bertetangga dengan Sarji. Tepatnya rumah Udin saling membelakangi satu sama lain. Kebun berukuran lebar 6 meter yang memanjang sebagai batas rumah mereka. Di belakang rumah ini, mereka juga sering bertemu dan berkumpul. Mereka berdua dulunya memang berteman sejak kecil, hingga sampai sekarang berkeluarga. Di belakang rumah, ada sebuah pohon keres yang lumayan besar dengan daun yang sangat rindang. Di bawahnya, terdapat tempat duduk dari kayu seadanya. Kursi kayu di bawah pohon ini, mereka gunakan sebagai ajang kumpul-kumpul sesama mantan buruh pabrik. Mereka berkumpul untuk membahas pekerjaan dan peluang usaha yang mungkin masih bisa diraih, tapi tidak dengan Sarji. Kehidupan Sarji sebenarnya tak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi dengan Udin. Mentalitas Sarji setelah terkena PHK besar-besaran malah turun drastis. Mulai bermalas-malasan, suka berfoya-foya, dan mengandalkan harta dari orang tua. Sarji seakan lupa dengan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Dia terus melakukan kebiasaan buruk itu tanpa memikirkan masa depannya. Tapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Seketika harta kedua orang tuanya mulai menipis, semua berubah.
Uang pensiun kedua orang tuanya lama-kelamaan juga tak mampu menyokong gaya hidup Sarji. Sampai akhirnya hartanya habis juga. Kedua orang tua Sarji masih menyisakan sebidang tanah dan rumah yang ia tempati, sedangkan untuk uang sudah tak lagi ada. Sarji setiap harinya hanya berhutang dan hutang. Semakin lama, hutang Sarji semakin menumpuk, melebihi hutang Udin. Setiap hari, kegiatan Sarji hanya main ke warung, makan, rokok, kopi, dan mencatatkan hutang-hutang. Sedang istrinya di rumah belum dikaruniai buah hati, juga berpangku tangan. Selain ke warung, Sarji juga hobi berjudi togel. Dari kebiasaan inilah, pundi-pundi kemelaratan mulai bertambah parah kepada keluarga Sarji. Kehidupan Sarji semakin hari semakin melarat. Hidup tidak tenang karena terus dikejar hutang dan hutang. Dia sudah tidak bisa berpikir lagi apa yang harus dilakukan untuk keluar dari kubangan hutang. Semakin hari, hutang semakin menumpuk karena bunga-bunganya. Desember 1997, di siang hari yang sangat terik, Udin dan Sarji sedang duduk-duduk di warung langganannya, sekedar mencari hiburan. Saat mereka sedang asik mengobrol tak karuan, sebuah mobil kinclong datang dan parkir di depan warung. Udin terus memperhatikan mobil tersebut. Tak lama kemudian, keluar seorang pria yang wajahnya tidak asing di mata Udin dan Sarji. Pria itu berjalan menuju warung dan langsung menghampiri mereka. Sekian detik, ia mengamati wajah sosok yang baru datang, dan ternyata adalah temannya satu pabrik dulu. Sebut saja namanya Ronald, kawan akrab di pabrik yang berasal dari kota sebelah. Saat itu, warung lagi sepi pengunjungnya, dan hanya ada mereka bertiga. Maklum, jam segitu waktunya orang bekerja, bukan malah bermalas-malasan. Udin mempersilahkan Ronald untuk duduk bergabung. Berkumpullah tiga teman akrab yang sekian lama tidak ketemu. "Oi, dari mana kamu, Nal?" "Tak kira siapa?" tanya Udin penasaran. "Dari hotel, mau cari kopi di sini, Din," jawab Ronald dengan senyuman tipis. "Gaya kamu kayak orang paling tajir sekarang, Nal," celetuk Sarji. "Loh, belum tahu. Biasa, Ji, orang kaya," jawab Ronald sambil menggoda Sarji. Obrolan santai dan akrab terus berlanjut. Semakin lama semakin seru. Satu persatu saling cerita tentang kehidupan masing-masing, lengkap dengan masalah yang dihadapi. Bumbu hidup satu dengan yang lain memang beda, tapi permasalahan Udin dan Sarji hampir sama. Mereka berdua berkeluh kesah akan keadaannya sekarang kepada Ronald. Tapi Ronald belum merespon keluh kesahnya, karena masih asik mengobrol tentang nostalgia mereka selama ini. Selain itu, Ronald yang sekarang sudah berubah drastis, banyak pikiran yang harus dicurahkan untuk urusan bisnisnya. Sekian lama mereka bicara, ngelantur ke sana kemari, dan berkhayal tidak jelas. Akhirnya, Ronald mulai iba kepada mereka berdua, dan memulai pembicaraan serius. Kalian mau hutang kalian lunas, dan bisa kaya kayak aku?" tawa Ronald dengan tatapan matanya yang tajam kepada Sarji dan Udin. "Jangan ngelantur, Nal. Kau ini kaya kan karena harta dari orang tua kamu kan?" bantah Sarji dengan sedikit mengejek. "Enggak, goblok. Aku bisa seperti ini karena kerja keras dan banting tulang. Tapi ada juga yang bantu, dukun andalanku," tegas Ronald. "Kok bisa, Nal? Lah, dukunnya juga kaya," ejek Udin yang tak mempercayai perkataan Ronald dengan senyumnya yang sinis. "Matamu, Din. Beneran aku ini," bentak Ronald, tapi kemudian tersenyum. Ayo, Nal, aku juga pengen kayak kamu. Nggak usah dihiraukan orang satu itu," sahut Sarji serius, yang mulai tertarik dengan ajakan Ronald. "Ya udah, besok jam 10 pagi kita kumpul di sini. Aku yang jemput. Gimana?" ajak Ronald dengan nada serius. "Kamu ikut gak, Din?" tawar Sarji, serta kepalanya menoleh dengan wajah serius kepada Udin. Seketika itu juga, tatapan mata semua tertuju kepada Udin. Karena dari awal, ia ogah-ogahan dan meremehkan Ronald. Udin hanya terdiam dan terpaku,
mendengar Ronald dan Sarji. Sedang Ronald dengan rasa iba dan rasa solidaritas pertemanan ingin membuktikan serta membantu kepada kedua kawannya ini. "Ikut sana, Din, biar kamu bisa bayar hutang," sahut ibu pemilik warung dari belakang meja. "Oga, Bu, aku nguli saja," jawab Udin tenang sambil menikmati rokok. "Meski aku melarat banyak utang, mending kerja seadanya, Bu," tegas Udin yang menyeruput kopinya. Orang sudah kere banyak gaya," ejek Ronald, serta tangannya meraih kacamata hitam di belahan bajunya. "Iya tuh Mas, di mana otakmu, Din? Diajak bisnis sama temannya yang sukses, malah ngejek," timpal ibu pemilik warung dengan sedikit sewot. "Sudahlah, Din, ayo kita rubah nasib kita. Kalau tidak kita yang merubah, siapa lagi?" paksa Sarji serius. "Ya mau saja, Ji. Tapi kalau ke dukun, lebih baik aku nggak ikut. Paling Ronald juga bohong, Ci," jawab Udin tetap kekeh pada pendiriannya. "Ya udah, kalau begitu, kamu temani aku saja, Din. Nanti, kalau aku berhasil, kamu tak kasih bagian," bujuk Sarji kepada Udin. "Besok mampir ke rumahku dulu, Din, kalau nggak percaya. Susah memang ngomong sama kamu," jeda Ronald. Oke, tapi aku ikut. Tapi hanya menemani Sarji saja. Maksa amat kalian," jawab Udin yang sudah tak tahan karena paksaan dan tekanan di warung. "Lah gitu dong, Din. Kamu kan teman sejatiku," sahut Sarji mulai bahagia, serta tangannya menepuk pundak Udin beberapa kali. Obrolan tiga teman lama masih terus berlanjut hingga sore hari. Mereka makan siang bersama di warung itu. Semua makanan, minuman, rokok, kopi, kue, gorengan, dan apapun yang mereka nikmati di warung itu dibayar oleh Ronald. Udin dan Sarji dengan senang hati tidak menambahkan catatan hutang di buku pon mereka. Saat matahari mulai menyingsing, mereka beranjak pulang dan menyisihkan janji esok hari. Ronald langsung pulang kembali ke hotel tempat ia menginap, sementara kedua temannya pulang ke rumah masing-masing. Sarji pulang dengan membawa harapan besar untuk esok hari. Tapi Udin, sebagai sahabat setia, hanya perasaan dongkol, terbawa sampai ke rumah. Karena ia harus ikut berangkat menemani kawan sejatinya. Esok hari yang sangat ditunggu Sarji telah tiba. Jam 10 tepat. Setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing tadi malam, mereka berangkat dengan membawa bekal seadanya. Langkah Sarji dengan semangat pergi ke warung sesuai janji Ronald kemarin. Sedangkan Udin, langkahnya gontai saat menemani Sarji di sisinya. Beberapa saat Sarji dan Udin sudah menunggu di warung, tapi Ronald belum kelihatan. Hari beranjak siang, panas mulai terasa. Kegelisahan terpancar jelas di wajah mereka berdua. Sarji terus melihat ke arah jalan di luar warung, hingga haus pun tak terbendung. "Bu, es teh 2 ya," pesan Sarji. "Utang lagi, Mas," sahut ibu pemilik warung. "Tenang, kali ini saya bayar, Bu. Kan teman saya bos," jawab Sarji. "Alah, Mas yang bos itu teman Mas, bukan Mas Sarji," jawabnya sinis. "Iya, Bu, bentar lagi Sarji jadi bos di daerah sini," terang Sarji berusaha membanggakan diri. Sejenak, mereka menikmati es teh manis dalam gelas kaca besar sambil menunggu Ronald tiba. Segar dan nikmat rasanya, panas terik disuguhi dengan es teh manis. Udin yang dari awal kurang setuju, masih terus menggerutu, meragukan perkataan Ronald kemarin. Tapi tidak dengan Sarji, yang sudah 100% percaya dengan janji Ronald. "Sudahlah, Din, kamu ikut saja. Jangan menggerutu terus." 2 gelas besar kosong mereka taruh di atas meja. Minuman sudah habis. Nampak di kejauhan, mobil MPV hitam dari arah jalan besar masuk ke parkiran warung sederhana. Sarji nampak senang karena ia tahu mobil itu kepunyaan Ronald. Putaran roda ban mobil Ronald berhenti tepat di samping warung. Ronald dengan semangat turun dari kendaraannya. "Ayo, Ji, kita langsung berangkat saja sekarang," kata Ronald yang tetap berdiri di samping mobilnya. "Ayo, Nal," sahut Sarji dengan langkah kakinya mendekati Ronald, disertai telapak tangannya
memegang erat pergelangan tangan Udin dan menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil. Suara pintu mobil mulai tertutup dan ditarik dari dalam. Mereka bertiga masuk ke mobil dan Ronald pun langsung bergegas menjalankan mobilnya ke jalan raya kembali. Sarji duduk di samping Ronald di depan, sedangkan Udin duduk di kursi tengah sendirian. Saat mulai perjalanan, Ronald membuka perbincangan di dalam mobilnya. "Ci, kita jadi mampir ke rumahku dulu ya," pinta Ronald. "Terus kapan kita ke dukunya, Nal?" jawab Sarji. "Nanti habis dari rumah, kita ke Mbah Dukun. Aku mau jenguk istri dulu, Ci. Soalnya sudah lama aku nggak pulang. Sekalian Udin sama aku biar tahu kalau aku di rumah sudah kaya," jelas Ronald. "Ya sudah, terserah kamu saja, Nal," saut Udin yang duduk di belakang Sarji. "Iya, Nal, nggak apa-apa," jawab Sarji. Mobil tetap dikemudikan Sarji menuju rumahnya ke arah barat provinsi. Perjalanan ditempuh sekitar 5 jam dari warung tadi. Mereka pun harus sesekali berhenti untuk sekedar ngopi. Setelah beberapa lama penantian di perjalanan, tibalah rombongan bertiga di rumah Ronald yang besar dan mewah. "Ayo, turun dulu. Kita mandi dan makan dulu," ajak Ronald. "Iya, Nal," jawab Sarji. Udin masih duduk terdiam, berdecak kagum melihat rumah Ronald yang besar dan mewah dari dalam mobil. Sarji yang mengetahui hal ini langsung mengajaknya keluar. "Ayo, Din, jangan melamun saja," kata Sarji. Iya, Ji," jawab singkat terbata-batanya Udin. Setelah semua berdiri di teras, sejenak mereka bertiga memandangi rumah mewah sambil menggerakkan kepala serta bagian tubuh yang kaku. "Gimana, Din? Sudah percaya?" kata Ronald. Iya, Nal," jawab Udin kesal dan malu karena meragukan perkataan Ronald dari kemarin. Mereka mulai berjalan memasuki rumah bergaya modern bercat putih 2 lantai dengan garasi mobil yang cukup besar di sebelah kanan. Pandangan Udin dan Sarji tak henti-hentinya melihat dengan seksama tiap sudut rumah mewah Ronald dan sekelilingnya. Mereka sangat takjub dengan pencapaian temannya dalam waktu yang singkat, hingga mereka hanya bisa berdiri dan terdiam menikmati kemewahan rumah Ronald. Ronald tetap masuk ke dalam rumahnya dan meninggalkan kedua temannya yang tetap berdiri. Beberapa saat kemudian, Ronald kembali, tapi ia mendapati kedua temannya masih di luar. Dengan perasaan agak gusar, ia mendekati Sarji dan Udin. "Ayo, masuk dulu, Ci, Din. Kayak orang kampung saja kamu. Baru lihat rumah mewah, wajah pada kelihatan begoknya," kata Ronald, dan langsung menarik kedua tangan temannya masuk ke rumahnya. Sarji dan Udin dipersilakan duduk langsung di ruang tamu Ronald yang mewah. Beberapa saat kemudian, pembantu Ronald datang menghampiri. Pembantu Ronald membawakan minuman dingin serta makanan ringan. Sarji terlihat sangat semangat untuk mengikuti jejak Ronald setelah melihat keberhasilan Ronald. Tapi Udin hanya rasa malu akan keluh kesahnya tadi pagi saat mulai memakan hidangan. "Gimana, Din? Percaya nggak sama aku?" tanya Ronald. "Iya, Nal, aku percaya," jawabnya Udin yang datar. "Hebat kamu, Nal, sudah bisa sekaya ini. Ngomong-ngomong, istri kamu kemana?" tanya Sarji. "Lagi keluar, biasa, Ci. Sosialita zaman sekarang," jawab bahagia Ronald. "Sekarang kalian mandi dulu, habis itu kita langsung pergi," pinta Ronald. "Iya, Nal," jawab Sarji dan Udin bergantian. Setelah mendapat perintah dari Ronald, Sarji lebih dahulu pergi ke kamar mandi. Melihat Udin yang masih santai, Ronald menatap kepada Udin. "Din, mandi sekalian sana. Rumah besar ini ada 3 kamar mandi di tengah," perintah Ronald. "Oh, kirain cuma 1, Nal," jawab Udin yang lugu. Rumah orang kaya ini, Din. Cepetan mandi sana," kata Ronald lagi. "Nal, rumahmu di dalam kok bau amis banget sih. Habis masak apa?" tanya Udin. "Alah, nggak usah dicium, Din. Cepetan mandi dulu. Bawel amat kamu, Din, jadi orang,"
kata Ronald. Udin akhirnya menuruti perintah Ronald, dengan cepat berjalan menuju ruang tengah untuk mandi. Ronald menunggu sambil menikmati minuman di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua nampak sudah selesai mandi dan kembali lagi ke ruang tamu Ronald. "Gimana? Sudah siap semua?" tanya Ronald. "Sudah, Nal. Ayo cepetan," jawab Sarji. Ronald berjalan menuju garasi mobilnya yang besar. Kedua temannya ikut masuk ke garasi. Ada 5 mobil mewah yang berada dalam garasi Ronald. Kedua temannya ini hanya mengamati dan diam tertegun. Beberapa kali Ronald mondar-mandir mengelilingi mobil-mobilnya, sampai akhirnya ia memilih mobil SUV mewahnya. Ia tahu karena medan yang akan ia lalui cukup berat. Dia harus menyesuaikan mobil yang akan dipakai dengan medan yang akan dilalui. Sore itu, mereka bertiga langsung pergi dengan mobil Ronald, mobil off-road mewah yang nyaman. Selama perjalanan, rumah mewah Ronald masih terus terngiang dalam pikiran Sarji. Ia sangat berambisi, ingin cepat sukses seperti Ronald. Sedang sahabat karibnya Udin hanya diam membisu. Dianggapnya Udin malu karena perbuatannya yang meremehkan Ronald dari kemarin. Perjalanan panjang, tanpa tahu tujuan mereka kemana. Intinya, mereka sudah pasrah ikut dengan Ronald. Arah mobil yang ditumpangi mereka bertiga menuju ke selatan Pulau Jawa. Saat di tengah perjalanan, Sarji yang masih penasaran langsung bertanya kepada Ronald. "Nal, sebenarnya ini kemana? Kok lama nggak sampai-sampai?" tanya Sarji yang duduk di samping kemudi Ronald. "Sudah, diam saja kamu. Nanti tahu sendiri," jawab Ronald yang masih serius memegang kemudi mobil. "Kok jauh amat, Nal? Paling kamu bohong ya?" sahut Udin dari bangku tengah mobil, seakan ia tahu pikiran Ronald. "Ngawur kamu, Din. Aku ini beneran ingin bantu Sarji. Sudah, tidur saja kamu. Nanti kalau sudah sampai, aku bangunkan," jawab ketus Ronald. Mobil terus berjalan sampai menembus kegelapan malam, dari jalan nasional hingga jalan tak beraspal. Beberapa jam, mobil itu melewati jalan sepi di tengah hutan, dan akhirnya mobil Ronald terhenti di sebuah lereng gunung. Tepatnya, gunung itu persis bersebelahan dengan laut selatan. Setelah Ronald membuka HP, ia melihat waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Saat di dalam mobil yang sudah terparkir miring, Ronald membangunkan kedua temannya satu persatu. Bangun, bangun, sudah sampai," kata Ronald. Dan ia segera turun terlebih dahulu dari kendaraannya. Sambil menunggu temannya keluar, Ronald yang dari tadi jadi sopir, berjalan mondar-mandir di atas kerikil lereng gunung tanpa alas kaki. Kebiasaannya, sehabis mengemudi jarak jauh, ialah melemaskan otot yang tegang dan menghilangkan rasa nyeri di kakinya. Beberapa menit kemudian, satu persatu temannya keluar dari mobilnya. "Gimana, Ci? Din, sudah siap?" kata Ronald. "Oke, Nal, ayo berangkat," jawab Sarji penuh semangat. "Nal, ini di mana sebenarnya?" tanya Udin penasaran. "Sudahlah, ayo cepat ikuti aku. Jangan banyak tanya, Din. Mau kaya apa tidak kamu, Ji?" bentaknya Ronald kepada Udin serta ajaknya Ronald pada Sarji. "Iya mau, Nal. Sebentar, Nal," jawab Sarji. Mereka bertiga yang sudah bersiap dengan memakai jaket tebal mulai jalan. Dari bawah bukit, mereka masuk ke jalan setapak, menuju ke atas dengan bantuan cahaya senter kecil di tangan Ronald. Dalam kegelapan malam, mereka tetap berjalan menanjak dengan undakan tanah sedikit berkerikil dan berbatu. Kanan kiri jalan rumput hijau yang basah, mengikuti pemandangan sampai tengah perjalanan. Jalan kaki ini sangat melelahkan, karena pada dasarnya, Udin dan Sarji tak biasa jalan jauh apalagi menanjak. Selama perjalanan itu, mereka berulang kali berhenti untuk beristirahat. Sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya mereka melihat sorotan cahaya kecil dari sebuah bangunan. Mata yang semakin mendekat melihat sebuah pendopo kecil yang terlihat tak terawat. Ronald sebagai pimpinan rombongan itu menambahkan kecepatan jalan kakinya, karena tujuannya sudah terlihat.
langkah kaki mereka bertiga terhenti ketika sudah berada tepat di depan pendopo. Udin dan Sarji hanya berdiri terdiam dan saling bertatap mata. Ronald mengamati setiap pojok, atas dan bawah pendopo yang sepi, dan tidak terlihat ada tanda-tanda kemunculan seseorang. Tak lama kemudian, dari semak-semak perlahan muncul suara kaki dan gesekan daun. Dan secara perlahan, penampakan samar-samar seseorang pria tua yang memakai pakaian loreng hitam coklat mulai terlihat. Seorang pria tua memakai belangkon batik di kepalanya dan bawahan berbalut sewek, persis seperti abdi dalam sebuah keraton. Dengan sembulan rambut putih yang mencuat dari belangkon, serta kumis dan jenggotnya yang ikut menguning dan memutih, ia berjalan mendekati kami yang masih berdiri mematung di depan pendopo. Ronald yang sudah mengenalnya dengan cepat menjabat tangan dan mencium tangan kanan pria tua itu. Begitupun dengan Udin dan Sarji, mengikuti apa yang telah dilakukan Ronald. "Mbah, maaf, saya lama tidak berkunjung," kata Ronald setengah menundukkan bahunya. "Tidak apa-apa, nak. Memang begitu. Kalau sudah kaya, lupa sama mbahnya," jawab dukun tua menyindir Ronald. Pria tua itu lalu berjalan menuju ke pendopo kecilnya. "Ya tidak begitu, mbah. Kan saya repot ngurus usaha saya di kota," jawab Ronald yang mengikuti di belakang kakek tua itu. Sarji dan Udin mengikuti mereka berdua dari belakang dan duduk di bawah lampu tempel yang berada di atas tiang pojok penyangga. Dalam keremangan cahayanya dan dindingnya pendopo, mbah tua itu mulai melinting rokok klobotnya. Selesai melinting, ia mengambil korek dari saku kanan dan mulai menyulutnya. Kami semua duduk melingkar, sedang kakek tua ini bersandar di tiang kayu sebagai salah satu penopangnya. "Mbah, kenalkan, ini teman saya semua," pinta Ronald. Setelah Sarji dan Udin berjabat tangan, mulut Ronald mendekat kepada telinga Sarji saat duduk di sampingnya. "Ini Ji, yang namanya Mbah Dirjo, kemarin yang saya ceritakan ke kamu," bisik lirik Ronald kepada Sarji. "Ada apa, nak? Jauh-jauh ke sini ikut Ronald?" tanya Mbah Dirjo. "Saya ingin seperti Mas Ronald, Mbah, bisa sukses dan kaya," jawab Sarji. "Oh, jadi begitu maumu, nak?" kata Mbah Dirjo sambil menggerakkan kepalanya naik turun serta senyum kecilnya dari bibirnya mulai mengikuti. "Gimana, Mbah? Bisa apa tidak?" tanya Sarji yang penasaran. Bisa, tapi ada syaratnya." "Apa sudah diberitahu sama Ronald syaratnya?" jawab Mbah Dirjo serius menatap Sarji dan Ronald. Ronald hanya menggelengkan kepalanya dan tetap menatap Mbah Dirjo, sedang Sarji dan Udin hanya menundukkan kepala, tertunduk akan ketidaktahuannya tentang seluk-beluk syarat yang harus dipenuhi. Udin sendiri tetap tertunduk diam, seakan tak mau ambil pusing atas keinginan Sarji. "Begini, nak, syaratnya," lantas Mbah Dirjo menjelaskan secara panjang lebar dan terperinci akan tata cara serta syarat yang harus dipenuhi Sarji. Semua yang ada di lingkaran itu sejenak senyap memperhatikan dengan seksama. Wejangan dari Mbah Dirjo perihal semua syarat yang harus disiapkan untuk ritual yang wajib dilaksanakan. Mbah Dirjo menyebut syarat ritual satu persatu, dari yang mudah didapat sampai dengan yang sulit didapat. Dalam syarat itu tersebut bunga-bungaan dan wangi-wangian, serta beberapa syarat lain yang jarang sekali orang mengenalnya. Udin yang tidak tertarik dengan semua itu, hanya tetap tertunduk dan mendengarkan suara Mbah Dirjo yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi tidak dengan Sarji, dia dengan seksama mendengarkan dan memperhatikan dengan serius apa yang diwejangkan oleh Mbah Dirjo. Kalau diperbolehkan mencatat, mungkin Sarji sudah mencatatnya sampai dengan 1 halaman penuh. Akhirnya, Mbah Dirjo sampai pada rangkaian kata terakhir wejangan tentang ritual itu, dan sekali lagi menanyakan kesiapan Sarji atas ritual perjanjian yang akan dijalaninya. Karena kesepakatan itu tidak hanya akan mengikat Sarji seseorang,
tapi juga semua anggota keluarganya sampai akhir hayat. Bukan persoalan main-main, harus difikirkan dengan matang dan sudah dipertimbangkan dengan baik. Iya Mbah, saya sudah siap. Kira-kira dimulainya ritual kapan ya? Jawab dan tanya Sarji yang tak sabar dan sudah ingin cepat kaya. Sekarang, tidak apa-apa nak. Sesajennya biar disiapkan temanmu Ronald, kata Mbak Dirjo setelah memberi lampu hijau kepada Sarji. Dan ia menoleh ke arah Ronald untuk meminta persetujuannya untuk membantu Sarji. Iya Mbah, saya siapkan, jawab Ronald. Selesai kesepakatan, sekitar jam 2 dini hari, Ronald dan Udin kembali ke bawah untuk belanja kebutuhan ritualnya Sarji. Waktu mau turun ke bawah, Mbak Dirjo berpesan, Nal, ritual temanmu Sarji akan memakan waktu lama, jadi bawakan bekalnya sekalian, kata Mbak Dirjo. Ronald hanya mengangguk sebagai jawaban sepakat kepada Mbak Dirjo. Kemudian Mbak Dirjo langsung kembali pulang, sedangkan Ronald dan Udin pergi untuk membeli perlengkapan yang disyaratkan. Malam itu juga, Sarji menetap di pendopo dan mulai melakukan ritual bersemedi menghadap ke selatan. Mulai saat itu, perjanjian Sarji untuk mencari kekayaan dunia sudah dimulai. Dan tidak ada kata mundur lagi bagi dia, karena tekadnya sudah bulat. Esok harinya, Ronald dan Udin kembali datang ke pendopo kecil dengan membawa sesajen lengkap. Susah payah dua orang teman Sarji ini membawa sesajen yang disyaratkan melalui jalan naik yang tidak mudah dan juga menguras tenaga. Saat mereka berdua sampai di depan pendopo, ternyata Mbak Dirjo sudah menunggu dan tidak ada yang tahu dari jam berapa ia di sana. Ronald menemui Mbak Dirjo dan langsung memberikan sesajen lengkap untuk memenuhi syarat ritual Sarji. Mbak Dirjo dengan cekatan menata rapi sesajen di depan Sarji yang sudah bersemedi sejak malam hari. Sejenak mereka bertiga melihat Sarji yang sedang serius melakukan laku ritualnya. Sarji tetap duduk bersila menghadap ke laut selatan, tanpa menghiraukan kehadiran mereka bertiga. Terlihat Sarji sangat kusyuk menjalani ritual itu, dan pancaran wajahnya menunjukkan keseriusan niat untuk cepat kaya raya. Akhirnya, Ronald, Udin, dan Mbak Dirjo memutuskan untuk meninggalkan Sarji sendirian di pendopo. Mereka pergi ke rumah Mbak Dirjo di bawah lereng bukit. Rumah Mbak Dirjo terbuat dari kayu biasa yang sederhana, berukuran kecil dan nampak seperti rumah kuno, jauh dari kesan mewah. Sampai di depan rumah, mereka langsung menuju ke teras rumah dan duduk di kursi kayu kusam yang tertata melingkar. Udin dan Ronald rehat sejenak sambil bercengkerama dengan Mbak Dirjo. Obrolan santai terus mengalir di antara mereka, sungguh akrab. Pagi hari yang sangat sejuk dan menyenangkan. Selanjutnya Ronald dan Udin pamitan untuk pergi mencari sarapan. Kemudian dua orang ini beranjak pergi dari rumah Mbak Dirjo menuju ke pasar di bawah. Memang, selama Sarji masih melaksanakan ritualnya, Ronald mengajak Udin untuk menemaninya. Hanya kata iya yang bisa diucapkan untuk temannya itu. Waktu terus berjalan, hari berganti hari, dan siang berganti malam. Semua harus dilalui Sarji. Sarji sudah tidak lagi menghiraukan kondisi apapun yang ada di sekitarnya. Hanya fokus untuk bisa bertemu dan bersekutu dengan sang ratu pujaan yang akan membawa perubahan hidupnya. Sedang kedua temannya itu harus naik turun untuk melihat serta mengawasi Sarji, baik pagi dan sore hari. Akhirnya, ritual Sarji sudah memasuki hari ke-7. Pagi hari, sesuai perhitungan Mbak Dirjo, malam itu ialah malam bulan purnama penuh. Mbak Dirjo memerintahkan Sarji untuk pergi ke pantai dan melanjutkan ritualnya di sana. Sarji harus bersemedi di atas batu karang yang telah ditentukan oleh Mbak Dirjo, sebuah batu karang yang langsung menghadap ke laut selatan. Ketika malam telah tiba, Sarji bersiap-siap untuk turun ke bukit menuju ke tempat semedi baru. Dia harus turun bukit sendiri sambil membawa beberapa sesajen yang telah ditentukan oleh Mbak Dirjo. Sekitar jam 8 malam,
Sesajen ditata dengan rapi sekitar tempat semedi, Sarji mulai menaiki batu karang dengan penuh harap dan hati yang telah mantap. Dia lalu bersila dan melakukan ritual langsung menghadap pantai selatan di atas batu karang itu. Malam semakin larut, Sarji tetap dalam semedinya. Sekitar jam 12 malam, suasana di sekitar tempat semedi mulai berbeda. Sampai pada suatu keadaan di mana Sarji tidak bisa menyadari dia sedang berada di alam mana, nyata atau gaib. Tubuh serta pikiran Sarji, antara sadar dan tidak sadar, mulai merasakan suatu cahaya yang terang di hadapannya. Secercah cahaya yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Perlahan dan sangat hati-hati, ia mulai memberanikan diri untuk membuka kelopak matanya. Semakin lebar kelopak mata dibuka, semakin besar cahaya yang memancar di depan mata. Pancaran kilauan cahaya seperti kilauan emas yang tersebar di mana-mana. Sungguh menakjubkan. Istana megah berhiaskan emas berkilau menerangi area semedi Sarji. Dia yang masih duduk bersemedi merasakan dekatnya jarak antara dirinya dengan istana yang megah itu, sekitar 30 meteran. Ia mulai bangkit untuk berdiri. Tubuhnya seakan ada yang memanggil untuk masuk ke dalam istana. Sarji berjalan pelan masuk ke arah istana dengan mengamati keindahannya. Sampai di istana, matanya tetap melirik pemandangan kanan kiri. Setiap gerbang yang ada penjaganya dengan sigap langsung membuka pintu istana seperti kedatangannya sudah ditunggu. Ia disambut suasana keraton yang tenang dengan bau harum tapi sedikit amis. Mata Sarji tak henti-hentinya melihat bangunan tinggi menjulang yang begitu megah dengan tiang-tiang besar berwarna keemasan. Ukiran-ukiran yang melekat di semua istana Nyi Ratu begitu indah, menghiasi setiap jengkal semua bangunan Nyi Ratu. Ketika langkahnya sampai di pintu istana, ia melihat sosok Nyi Ratu yang berwibawa duduk di atas singgasana. Di samping kanan kirinya terdapat masing-masing satu orang perempuan yang berpakaian serba hijau, berselendang hijau pula. Mereka berdua memegang kipas besar berwarna hijau yang diayunkan dari samping kepada sang ratu secara perlahan. Sosok Nyi Ratu yang memakai kemben warna hijau, bawahan kain batik warna merah gelap sampai menutup kakinya. Sedang bentuk tubuh ular kuning keemasan melilit di bawah singgasananya, dan di kanan kiri bahunya berbalut selendang hijau yang menjuntai ke bawah, sedang untayan kembang kantil yang menjulur 3 helai sampai ke perut. Mata sang ratu menatap tajam Sarji dari singgasananya. Sarji tetap berjalan dan mengamati bentuk singgasana yang berwarna kuning keemasan. Dengan pegangan tangan kanan kirinya berbentuk kepala ular. Masih dalam diam, tertegun dan tercengang, Sarji berdiri tepat di hadapannya Nyi Ratu. Belum pernah Sarji jumpai di dunia istana besar dan semegah ini di dunia nyata. Sampai akhirnya, ia sadar sedang berada di dalam istana Nyi Ratu. Seketika itu juga, Sarji langsung duduk bersimpuh, memelas dengan wajah penuh harap. Dari jarak yang dekat inilah, ia benar-benar bisa melihat dengan jelas sosok sang ratu yang selama ini ia cari sesuai petunjuk Mbah Dirjo. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat seorang Nyi Ratu dengan paras wajahnya yang sangat cantik jelita, menawan, menggairahkan, dan berkulit cerah seperti gadis yang masih baru berumur 19 tahunan. Sang ratu ini berambut hitam tergerai ke belakang sampai pinggang, sedangkan di kepalanya dihiasi sebuah mahkota berwarna keemasan dengan hiasan beberapa kepala ular di atas mahkotanya. Nyi Ratu," ucap Sarji membuka pembicaraan dengan kepala setengah menunduk. "Iya, saya sudah tahu maumu," jawab tegas Nyi Ratu dengan suara lantang. "Kembalilah pulang. Siapkan kamar 1 yang khusus buat saya. Setiap bulan purnama, kamu harus memuja saya di kamar itu," jelas singkat Nyi Ratu Blorong. "Iya Nyi, iya," jawab Sarji dalam kondisi kepalanya tertunduk total ke bawah. Sarji yang merasa sudah berhasil, ia berjalan mundur
pelan dengan tubuh setengah membungkuk, sampai ke tempat duduknya semula. Ketika ia sudah duduk kembali, dengan memejamkan matanya kembali, tiba-tiba keadaan berubah. Hempasan ombak pantai yang mengenai tubuhnya. Perasaan kaget dan bingung, Sarji langsung berdiri dan melihat sekeliling. Ia mengamati dengan seksama. Ternyata, ia sudah berada di pantai, tepat di bawah karang. Setelah sadar, ia sangat senang sudah kembali ke dunia nyata. Dan ia juga merasa sudah berhasil bertemu dengan Nyi Ratu. Perasaan bahagia atas keberhasilan ritualnya membuat dirinya langsung kembali dengan cepat ke pendopo. Sampai di pendopo, ia tak menemukan siapapun, karena waktu sudah menjelang subuh. Sarji putuskan untuk langsung membersihkan diri di samping pendopo, dan melanjutkan untuk istirahat, sambil menunggu teman-temannya dan Badirjo. Pagi menjelang, sekitar jam 7 pagi, Sarji masih terlelap. Kedua temannya datang tanpa sepengetahuan Sarji. Sedang Ronald dan Udin hanya menunggui Sarji yang tidur di sampingnya. Tak lama kemudian, Badirjo pun datang dan ikut duduk dengan mereka. "Gimana hasilnya?" tanya Badirjo. "Tidak tahu, Mbah. Saya belum mengerti. Sarji ini masih tidur," jawab Ronald, sambil menunjuk Sarji yang masih tidur lelap di sampingnya. "Oh, ya sudah. Biar tidur dulu," jawab Badirjo tenang. Sambil menunggu bangunnya Sarji, Badirjo mulai berbincang bersama Ronald dan Udin. Beberapa jam kemudian, Sarji terbangun dengan sendirinya. Ia langsung duduk sambil menguap dan mengucek mata merahnya. Jam berapa ini, Nal?" tanya Sarji. "Jam 12, Ci. Sudah, cepat cuci muka dulu sana," jawab Ronald. Badirjo kembali melanjutkan ceritanya. Beberapa saat, Sarji kembali dan ikut duduk bersama di dalam pendopo. "Gimana, Nak? Sudah berhasil?" tanya Badirjo. "Sudah, Mbah. Tadi malam saya sudah bertemu Nyi Ratu," jawab Sarji. Selanjutnya, Sarji menceritakan secara detail kepada mereka dari awal sampai akhir tentang kejadian bertemu dengan Nyi Ratu. "Sudah, habis ini cepat balik kampung. Siapkan apa yang diminta sama Nyi Ratu," perintah Badirjo. "Iya, Mbah, terima kasih banyak ya," kata Sarji. "Iya, sama-sama, Nak," jawab Badirjo. "Kalau begitu, saya minta izin pulang sekalian, Mbah," pinta Sarji. "Ya sudah, hati-hati di jalan, Nak," jawab Badirjo. "Iya, Mbah," jawab Sarji. Hari masih siang, tapi hawa dingin di gunung masih tetap sejuk menusuk tulang. Sarji dan kedua temannya langsung berkemas untuk segera pulang. Setelah bersalaman dan memberi amplop kepada Badirjo, mereka langsung turun ke bawah menuju mobil. Sampai di parkiran bawah, mobil Ronald tetap diisi 3 orang. Perjalanan dimulai dari jalan berbatu yang menggoyangkan isi di dalamnya, sampai goyangan mereda di jalan beraspal. Ketiga orang yang berada di dalam mobil masih terdiam. Belum ada sepatah kata yang keluar dari mulut mereka. Sarji duduk terdiam di jok depan. Tatapannya kosong ke depan. Dalam lamunannya, harapan kaya raya dan bahagia Sarji mulai tertanam di otaknya. Tapi kenyataannya waktu itu, Sarji masih miskin. Lambat laun dari tempat duduknya yang berada di samping kemudi, ia mulai tersadar akan kondisinya yang terkini. Tatapan matanya mulai berisi. Suara klakson dan rem mobil Ronald mendadak membuyarkan lamunan Sarji dan Udin. Mobil seketika dihentikan dengan spontan. Bersamaan dengan itu, semua badan dan kepala berada di dalam mobil terayun ke depan. "Ada apa, Nal?" tanya Sarji dengan tatapan kaget terhanjak kepala Ronald. Sedangkan Udin hanya setengah berdiri berjongkok ke depan ikut melihat tanpa berkata apapun. "Ada, itu tadi kayak ular besar lewat," jawab Ronald, tetap memandangi jalan beraspal yang sepi, tanpa ada makhluk apapun. "Lah, mana sekarang ularnya?" tanya Sarji mulai memperhatikan jalan di depannya. "Nggak tahu, tadi lewat di depan itu. Jalannya cepat, tapi kok sudah tidak ada ya?" jawab Ronald yang mematung dan tertegun.
Selesai kejadian secara tiba-tiba itu, Ronald mulai melajukan kembali mobilnya dengan pelan-pelan di jalan beraspal. Sedangkan Sarji dan Udin kembali duduk dengan tenang. Mereka berdua memikirkan untuk cara membawa uang saat sampai di rumah. Sebab waktu itu, mereka berdua benar-benar tak ada uang sama sekali di kantongnya. "Nal, saya boleh pinjam uangnya?" tanya Sarji. "Buat apa, Ji?" jawab Ronald. "Buat makan, Nal. Minggu kemarin tepatnya, mau berangkat, saya pamit ke istriku mau kerja di tempatmu," jelas Sarji dengan memelas. "Terus?" ucap Ronald yang masih tegang karena habis melihat sosok ular yang tiba-tiba menghilang. "Iya, masa aku pamitnya kerja di tempatmu? Selama 1 minggu, pulang tidak bawa uang, Nal," jawab Sarji. Ronald masih diam dan tetap mengemudikan mobilnya. Ia tidak langsung memutuskan untuk memberi pinjaman. Dalam diamnya masih berpikir antara memberi pinjaman atau tidak. Setelah beberapa menit, ia menoleh ke arah Sarji di sampingnya sambil mengemudi. "Butuh berapa kamu, Ji?" tanya Ronald. "Ya kalau bisa yang banyak, Nal. Masalahnya mau buat makan, bayar hutang, terus yang paling penting untuk mempersiapkan kamar sama perlengkapannya Kanjeng Ratu," tegas Sarji lirih. Udin di belakang hanya tiduran tak menanggapi serius pembicaraan mereka berdua. Hanya deru mobil yang terdengar jelas di telinganya, sedangkan matanya hanya memandangi dedaunan. 20 juta cukup, Ji," ucap Ronald tanpa banyak curiga kepada Sarji. "Iya, Nal, cukup," jawab Sarji dengan senyum lebar. "Aku juga mau kalau dipinjami uang. Aku kemarin pamitnya ke ibu anak-anak kerja di tempatmu juga, Nal," saut Udin dari kursi belakang Ronald. "Kamu ini, Din, ikutan saja. Apalagi kalau pembahasan hutang piutang, mau langsung cair langsung ikut. Kalau diajak berguru nggak mau," jawab Ronald dengan ketus. "Ya tidak boleh, Din. Ini Sarji sudah jelas pembayarannya. Lah kalau kamu gimana? Masalahnya kamu tidak ikut berguru kepada Mbak Dirjo," terang Ronald dengan jelas. "Ya jelas, Nal. Pasti aku bayar, Nal, besok lusa kalau sudah punya uang," jawab Udin dengan keyakinannya. "Tidak bisa, Din. Masalahnya Sarji ini pinjam uang karena sudah satu perguruan sama saya. Salah kamu sendiri tidak ikut berguru," tegas Ronald. "Anjing beneran kamu, Nal. Asli pelit kamu, Nal. Lah terus bagaimana nasibku, Nal?" keluh Udin yang sudah jengkel. "Ya nggak tahu, Din," jawab Ronald cuek. "Sudah gini saja, Nal. Tambahi saja pinjamannya. Aku yang pinjam. Yang bayar nanti aku saja. Udin nanti urusanku," jawab Sarji untuk menengahi perdebatan di antara mereka berdua. "Oh, begitu," saut Ronald. "Iya, ya sudah. Nanti kalau sudah sampai rumahmu saja, uangnya tak kasihkan ke kamu. Aku percaya sama kamu, Ji," jawab Ronald. Sekian jam perjalanan dan sekian kali berhenti untuk melepas lelah. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di rumah Sarji pada malam hari. Ronald pun turun dari mobilnya dan berjalan ke belakang mobil. Tangannya dengan cepat langsung mengambil tas ransel yang berisi penuh gepokan uang tunai. Setelah mengambil beberapa gepok, ia berjalan menuju Sarji yang masih di samping mobil dan memberikan uangnya kepada Sarji. Selesai itu, Ronald langsung pamit ke kota. Rencananya, ia menginap di hotel. Karena pagi hari, Ronald harus belanja dalam jumlah besar untuk menyuplai toko bangunannya dan beberapa toko bangunan di daerahnya. Sarji dan Udin masih berdiri di halaman rumahnya. Sarji sendiri yang habis mendapat pinjaman dari Ronald menepati janjinya kepada Udin. Saat mereka berjalan menuju rumah masing-masing, Sarji langsung memberikan uang pinjaman kepada Udin. Tapi dengan perjanjian Udin yang berhutang kepada Sarji. Setelah itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Pagi yang cerah mewarnai rumah Sarji, karena ia telah mendapatkan uang banyak meski pinjaman. Sarji memberikan sebagian uang kepada istrinya dan meminta persetujuan gudangnya dijadikan kamar khusus untuk ritualnya. Dengan berbagai alasan serta bujuk rayunya,
Akhirnya, ia mendapat persetujuan sang istri juga. Selanjutnya, ia beralih menemui kedua orang tuanya yang sedang duduk-duduk di belakang rumah. Dengan basa-basi, sebentar sambil Sarji memberikan uang kepada ayah dan ibunya. Berbagai alasan ia utarakan, Sarji meminta gudangnya digunakan untuk ibadah khususnya, karena diperintah sang guru. Sejenak dalam diam, kedua orang tua Sarji berpikir, tapi akhirnya dengan berat hati, orang tuanya menuruti keinginan anak semata wayangnya. Setelah mendapat persetujuan dari semua penghuni rumah, ia pergi ke rumah Udin lewat pintu dapurnya. "Din, Udin," salam Sarji. Mas Sarji, mari masuk," tawar istri Udin. "Mas Udin di mana, Mbak? Saya ada perlu sebentar," tanya Sarji. "Ini Mas Udin masih tidur di depan," jawab istri Udin sambil membersihkan kedua tangannya. "Sebentar Mas, saya bangunkan dulu," jawab istri Udin dengan berjalan ke depan. "Iya, saya tunggu di belakang saja Mbak," sahut Sarji. Beberapa menit kemudian Udin bangun. Ia berjalan ke belakang rumah dengan bekas air yang masih menempel di wajahnya dan menemui Sarji di bawah pohon keres. "Ada apa, Ji? Pagi-pagi sudah cari aku?" tanya Udin yang mulai duduk di samping Sarji. "Din, kamu kan bisa nukang. Sekarang kamu buatkan gudang untukku ya di rumah," pinta Sarji. "Lah, mau buat apa, Ji?" tanya Udin yang tak tahu tujuan Sarji. "Buat tempat khusus ngaji buat aku, Din. Aku disuruh Mbak Dirjo waktu di gunung kemarin," terang Sarji. "Oh, begitu ceritanya. Ya sudah, hitung-hitung kemarin habis kamu beri pinjaman. Ayo dikerjakan sekarang, mumpung masih pagi," jawab Udin dengan semangat. Saat itu juga, mereka berjalan menuju gudang yang mau dijadikan kamar khusus. Dengan cekatan, Udin langsung membersihkan dahulu gudang berukuran 4x4 dengan satu jendela kecil sebagai sumber penerangan di siang hari dan sebagai sirkulasi udara. Saat Udin masih bersih-bersih, Sarji pergi ke toko bangunan untuk belanja semua kebutuhan. Sesaat kemudian, Sarji datang dengan membawa bahan bangunan. Ia juga ikut membantu Udin mulai membenahi plafon, pintu, dan mengecat ulang tembok yang lusuh. Hari demi hari, Udin mengerjakan kamar itu, tapi Udin tetap tidak tahu maksud dan tujuan Sarji sebenarnya. Sampai akhirnya, tempat benar-benar terlihat bersih dan terlihat seperti kamar yang cukup mewah. Minggu berganti minggu, Sarji tetap masih jadi pengangguran, sedang Udin kerja serabutan. Terkadang, Udin sehari kerja, 3 hari ia menganggur. Hal ini yang sering dijalani Udin. Siang itu, Sarji duduk di teras rumahnya sambil menghitung hari. Pada hitungannya hari itu, nanti malam terjadi bulan purnama. Karena petunjuk ini adalah wawasan dan pengalaman dari Ronald, di waktu sore hari, ia ke belakang rumah berusaha menemui Udin yang tengah duduk sendirian di bawah pohon keres sambil mengawasi kedua anaknya yang masih kecil-kecil bermain. "Din, nanti habis maghrib antarkan aku cari jamu ya," pinta Sarji. "Alah, cari sendiri sana. Aku capek barusan istirahat ini, Ci," tutur Udin. "Sudahlah, nanti aku belikan jamu sekalian," rayu Sarji. "Benar ya, tumben kamu, Ci," jawab Udin. "Iya, kemarin Ronald mampir, terus dia kasih aku uang lagi, Din," jelas Sarji. "Oh, jadi habis dapat rezeki lagi kamu," kata Udin. Iya, Din," jawab senyum Sarji. Sehabis maghrib, seusai janji Sarji, mereka berdua langsung pergi ke toko jamu tradisional yang berada di desa sebelah. Waktu di toko jamu, Sarji langsung pesan dengan 5 telur ayam kampung untuk dicampur ke dalam minumannya dengan maksud menyambut tamu di malam hari. Udin sedikit penasaran, karena baru kali ini temannya begitu banyak minum jamu pakai telur ayam kampung. "Kamu mau pelampiasan terus nambah, Ci, nanti malam?" tanya Udin sedikit menggoda. "Jelas, Din," jawab Sarji dengan memulai minum jamunya. "Jangan terlalu sama istrimu sendiri, Ci, kasihan," celetuk Udin.
hanya senyum Sarji yang terlempar pada wajah Udin sebagai jawaban. Setelah itu, mereka langsung pulang. Sarji sendiri sekitar jam 8 malam langsung berdiam diri di atas ranjang kamar khususnya. Tak lupa, ia mengunci rapat-rapat pintu itu dari dalam kamar. Sebelumnya, ia sendiri berpesan kepada seluruh anggota keluarganya kalau dia di dalam kamar tidak boleh diganggu apapun yang terjadi. Di dalam kamar, penerangannya memakai lampu neon kuning remang-remang. Dipan kayu yang mewah dengan kasur empuk telah ditaburi bunga-bunga di atasnya, sudah disiapkan. Tak lupa kelambu putih bergelayut menghiasi kamarnya. Kondisi kamar Sarji mirip seperti kamar pengantin baru. Sedang 3 sudut kamar masing-masing diberi sesajen lengkap satu nampan. Sampai di seluruh penjuru ruangan kamar Sarji dipenuhi bau harum bunga dan dupa khusus. Sarji memulai ritual seperti yang ia lakukan di tempat Badirjo. Sampai sekitar jam 12 malam, tiba-tiba ada suara dari atap kamarnya. Suara kaki kuda serta lonceng kereta kencana yang berjalan dan berhenti tepat di atap kamar Sarji. Sarji yang mendengar suara itu hanya diam dan terus konsentrasi membaca mantranya. Perasaan Sarji pertama kali ialah sangat takut bercampur bahagia mendengar pertanda itu. Dengan sedikit keringat yang mulai muncul di kulitnya karena gugup, sedangkan jantungnya mulai berdebar terpacu dengan cepat. Sesekali matanya terbuka untuk melihat isi ranjangnya yang masih kosong. Saat matanya sedang tertutup, tiba-tiba bau harum bercampur amis mengusik semedinya. Timbul rasa penasaran pada dirinya. Akhirnya, ia membuka mata lagi, dan tiba-tiba Sarji melihat sosok sang Nyai Ratu yang cantik jelita sudah berada di depannya dengan duduk bersimpuh. Nyai Ratu kali ini hanya memakai kemben hijau tanpa perhiasan sama sekali saat di kamar Sarji. Tapi kecantikannya sungguh sangat luar biasa menggodanya. Dalam kondisi tercengang, mata Sarji tak berkedip sama sekali. Ia hanya mematung menatap Nyai Ratu yang mempesona. Beberapa saat kemudian, semedi Sarji dihentikan oleh Nyai Ratu. Tanpa ada kata terucap sama sekali, Nyai Ratu langsung memulai dan mengajak hubungan suami istri dengan Sarji. Beberapa kali dalam kondisi yang penuh nafsu, antara sadar dan tidak sadar, tangan Sarji merasa beberapa bagian tubuh Nyai Ratu yang licin dan membulat kecil seperti sisik ular. Tapi dalam otaknya, Sarji sudah kepalang tanggung. Ia terus bergulat hebat. Malam itu sampai ia benar-benar terkulai lemas. Entah berapa lama ia melakukan dengan Nyai Ratu. Sampai akhirnya, ia tak sadar dan langsung tertidur di kamar khususnya. Beberapa jam kemudian, saat kesadarannya kembali, ia merasa hanya sendirian di kamar. Sarji sendiri tak tahu kapan persisnya Nyai Ratu pergi meninggalkannya. Menjelang pagi, ia sudah mulai benar-benar pulih dan sadar. Sarji mulai bangun dari posisinya yang masih terlentang.